akan membahas kasus-kasus lagi sama seperti bulan lalu. Jadi akan ada beberapa PPDS yang membawakan kasus real cases yang kita tangani atau yang kita eh, hadapi sehari-hari. Kasusnya akan dikonsulkan kepada konsulen-konsulen muskuloskeletal yang ada di sini, itu Dokter Marcel, Dokter Tarki, dan saya sendiri. Dan kemudian nanti akan kita diskusikan bersama. Selamat sore. Selamat sore, Dokter. Dokter Tarki juga sudah ada, Dok, di sini. Ya, Halo, jadi kita ketemu lagi nih, Dok, di acara R3D di hari bulan purnama kali ini, bulan November. Tapi langitnya Oke, mendung jadi soalnya. iya, jadi nggak Iya, kelihatan nih, Dok, kayaknya iya. bulan purnamanya Kita nanti. bayangkan aja deh. saya tetap bisa Chandra Namaskar. Tetap, Dok, yoga harus jalan terus ya, Dok. Oke, jadi ini akan ada beberapa kasus yang dibawakan oleh PPDS kita, yaitu Dokter Yuzana. Silahkan bisa dimulai, Dokter Yuzana. Baik, Dokter Alia, terima kasih. Terima kasih juga pada Dokter Marcel dan Dokter Tarki atas kesempatannya. Izin untuk share screen. Baik, dokter. Izin untuk kasus pertama. Ini merupakan radiografi ankle, proyeksi AP, mortis dan lateral pada pasien perempuan umur 67 tahun, datang dengan keluhan nyeri pada pergelangan kaki. Awalnya ini pasien ada riwayat terjatuh, kemudian kesleo dan dilakukan pengobatan di rumah sakit dengan injeksi obat intraartikular. Kemudian pasien mengeluh setelah itu keluar cairan berwarna kuning kental disertai dengan nyeri dan bengkak pada regio pergelangan kaki. Ya, jadi eh, untuk radiografinya itu sendiri, sini kita bisa lihat ada erosi marginal dan sentral, ada permukaan artikular dari talotibia dan talofibula. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ada multiple fragmen tulang kecil-kecil di sekitarnya. Di intraartikular disertai juga dengan dilatasi pada sendi di regio tersebut. Kemudian kita bisa lihat juga di sini tampak adanya penebalan jaringan lunak di sekitar persendian ankle. Kemudian untuk densitas tulangnya sendiri tampak ada penurunan densitas tulang yang diffuse. Lalu di sini juga kita bisa lihat tampak adanya formasi entesofit yang prominent pada sisi pelantar dari os calcaneus, disertai juga dengan penebalan aponeurosis dari plantar fascia dan osifikasi juga di aponeurosis plantar fascianya, dok. Jadi ini disertai juga dengan adanya defek pada kutis-kutis sisi lateral dari regio ankle, mana yang mengesankan suatu gambaran sinus tract. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, mungkin ini bisa disimpulkan sebagai gambaran septic arthritis pada sendi ankle. Seperti itu. Izin, mungkin ada masukan dari dokter Larki, dokter Marcel, maupun dokter Alia. Jadi saat ini klinis pasiennya keluhannya apa ya, Zak? Dia terakhir riwayat trauma ya, kalau nggak salah. Iya, jadi pasien mengeluhkan nyeri pada pergelangan kaki, disertai bengkak juga pada pergelangan kaki yang sebelumnya memang eh, ada riwayat trauma terjatuh, pasien kesleo, kemudian berobat, dilakukan injeksi intraartikular, itu dok dari informasinya, kemudian baru setelah dilakukan injeksi intraartikular, mungkin itu obat anti nyeri atau apa, kemudian setelah itu baru muncul keluhan bengkak, kemerahan, dan muncul nanah juga dari mungkin tempat regio injeksinya begitu dok.
Jadi keluhannya baru muncul setelah dilakukan tata laksana injeksi intraartikularis gitu, pasca terjatuh. Jadi maksudnya sorry. Jadi sebelum dia jatuh nggak ada apa-apa, jalan seperti biasa. Terus pas jatuh juga nggak ada luka terbuka. Iya dok, jadi dari informasinya pasien saat terjatuh memang terasa nyeri pada pergelangan kaki, tapi tidak ada benjolan atau bengkak kemerahan. Luka terbuka nggak ada ya? Luka terbuka saat itu dikatakan tidak ada dok. Tidak ada. Berarti kesimpulannya infeksinya gara-gara diinjeksi ya? Mungkin nih. Diinjeksi kuman kali itu ya? Berapa lama ya Dokter Yuzana? Keluhannya sekitar 6 bulan dok. Oh, udah 6 bulan. Iya. Sementara kemerahan dan keluar apa tadi katanya ada keluar cairan. Itu mulai kapan? Cairan. Itu setelah 1 minggu setelah dilakukan penyuntikan. Kapan itu? Nggak Nggak lama setelah dia kejadian pertama kali. Iya dokter. Jadi pasien begitu habis kesleo itu langsung berobat dok infonya. Berarti ini hitungan bulan ya penyakitnya ya? Iya dok. Pasien ini menderita diabetes? Iya dari riwayat diabetes dok. Tapi sebelumnya nggak ada riwayat bengkak kaki ya? Tidak dok. Soalnya kadang yang mesti kita pertimbangkan juga ini daerah ankle ini juga sering favoritnya Charcot ya kalau orang yang diabetes. Oh, dia umur berapa, Mak? 67 tahun dokter. 67? Iya. Diabetesnya terkontrol? Dari info klinisnya, ini pasien memang udah lama tahu diabetes, tapi kurang kurang patuh dok minum obatnya. Jadi memang sesekali seperti itu infonya. Ya. Silakan Dokter Tarki kalau ada komen. Ya, ini ya kalau ngelihat dari sini emang kayak ini ya, ada erosi, destruksi, edema diffuse. Cuman yang rada-rada unik, kok sampai ke entesofit ya destruksinya. Itu kalau kita lihat dari lateralnya tuh entesofit yang di plantarnya sampai kelihatan kayak ada destruksi, jadi kayak fraktur juga ya, jarang-jarang tuh. Padahal kalkaneusnya relatif nggak terlalu ini ya, paling kalau lihat apa, lihat destruksinya tuh yang di dekat-dekat kalkaneusnya, dekat-dekat dari talusnya ya, mungkin apa berkontinuitatum ke situ. Ini lucu nih, yang di plantar gimana nih? Kira-kira dokter Marta udah pernah lihat? Kalau yang di atasnya sih kelihatannya masih jalan ya dengan klinik pasiennya juga. Ya sebenarnya sih beda. Patternnya sih berbeda ya. Patternnya yang satu kan litik ya. Sementara yang satu adalah newborn formation. Jadi sih kayaknya sih menurut saya ini bukan barang yang sama. Ini mungkin udah ada dari dulu, barangkali ada entah ada formasi entesofit yang prominent atau memang pernah ada cedera terdahulu pada daerah plantar aponeurosis atau di tendon itu di situ kan flexor digitorum brevis. Jadi kayaknya sih dan penampakannya juga ramah kan newborn formation itu permukaannya rata, reguler. Mana nih kalau saya anotasi nih kira-kira ini kan permukaan ini kan rata, ya rapi, sekitar nggak tebel. Ya, jadi kayaknya sih sesuatu yang berbeda sekali polanya. Yang ini kan sendinya hancur, erosif, irreguler dengan ada debris-debris tulang nih banyak dan jaringan lunaknya tebal sekali nih yang menandakan ada efusi sendi. Dan kalau kita lihat memang korpus dari talusnya tuh hancur total ya. Korpus dari talusnya bahkan sampai ke talokalkaneal inferior ini yang di sini atau sendi subtalar itu dia juga meluas sampai ke situ ya. Tapi pertanyaan yang penting kayaknya sih Yuzana, ini masalah pada pasien ini hanya di sendi ini atau ada sendi lain juga? Iya dok.
Jadi pasien awalnya datang dirujuk ke RSCM itu karena rencana revisi TKR, Dok. Jadi memang pasien sudah terlebih dulu dipasang prostesis TKR pada geni kiri kalau tidak salah. Kemudian sudah dilakukan juga pemeriksaan cairan di geninya didapat. Oh, oh salah, iya dok. Ini revisi TKR aja sih dok. Jadi dia Dokter Ali ada komen? Ya dok, jadi kalau menurut saya memang ini dari klinis pun mungkin klinisinya juga bisa curiga sepertinya ya ada proses infeksi atau enggak. Karena tadi kan seperti dijelaskan dari klinisnya memang dia sudah bengkak, merah, nyeri dalam beberapa bulan terakhir setelah diinjeksi. Jadi mungkin dilakukan frozen ankle ini untuk melihat infeksi, apakah betul ada infeksi atau tidak, dan infeksinya melibatkan sendika atau tulangnya. Jadi saya pikir gitu. Nah, ini contoh yang bagus kalau kita bisa lihat bahwa memang sentrasinya ini lebih ke sendi. Kenapa? Karena destruksi tulang-tulang yang ada di permukaan artikular sendi ankle-nya itu relatif sama antara destruksi di os talusnya, os tibia, dan os fibulanya itu semuanya destruksi. Kalau misalnya awalnya infeksinya di tulang, tentu ada satu bagian tulang yang destruksinya atau erosinya lebih besar atau glisilitik, sklerotiknya juga lebih prominent di salah satu tulang. Nah, kalau di sini kita lihat sentrasi lesinya itu sepertinya lebih ke permukaan artikular sendi tibiotalarnya. Jadi erosi dan destruksinya juga betul seperti yang Dokter Tati bilang sudah sangat masif di os tibia dan os fibulanya, dan memang dari os talusnya juga sudah terlihat kolaps. Pun hal itu didukung juga dengan adanya gambaran efusi sendi atau kesuraman di regio sekitar ankle-nya, bahkan sampai ke Kegger fat-fatnya juga tampak suram di situ. Mungkin memang apalagi kalau kita lihat jaringan lunak regio ankle-nya sangat menebal difus dan ada defek putih subkutis di sisi lateral ankle yang menandakan kemungkinan memang sudah ada sinus tract dari intraartikular tersebut ke jaringan lunak putih subkutisnya. Itu jadi mungkin kalau di kasus ini yang bisa kita berikan informasi ke klinisinya adalah bahwa ini adalah suatu gambaran inflammatory arthritis, kemungkinan septic arthritis di sendi ankle. Nah, tapi betul lagi karena pasien yang memiliki riwayat DM atau ada penyakit metabolik lainnya, kita butuh informasi tambahan. Apakah ada eh, keluhan atau ada kelainan pada sendi lainnya? Karena kalau misalnya dia ternyata poliartikular, kita masih belum bisa menyingkirkan kemungkinan inflammatory arthritis yang lain. Kalau memang keluhannya hanya di satu sendi saja, berarti kemungkinan bisa ini adalah suatu infectious atau septic arthritis. Mungkin gitu dok. Dari dokter Marsal dan dokter Tarki, bagaimana ada tambahan dok? Silakan Dokter Tati. Ya, kalau dari sini sih memang ini ya, apa inflamatory ya tadi seperti dokter Alia bilang kan inflamatory arthritis kalau monoartikular maka itu selalu kita harus berpikir bahwa penyebabnya adalah infeksi. Nah, sekarang informasinya paling ya tadi TKR-nya itu revisi kenapa? Apakah karena urusan nikah atau ada PGI misalnya? Jangan-jangan TKR ya, terinfeksi juga ya. Hmm, Ada info nggak soalnya mengenai TKR? Nggak ada ya? Yes. Soalnya menarik tuh revisi TKR kan biasanya tuh kalau nggak karena wear tear dan terus jadi loosening ya paling karena prosthetic joint infection ya dokter Martel, dokter Ya, Alia. apalagi orangnya juga DM gitu ya. Betul, Ah, itu agak sulit itu. Iya. betul, betul. Oke, jadi saya rasa mungkin pada kasus ini memang secara klinis harusnya ada diduga infeksi karena klinisnya cocok dan ada fistelnya yang keluar di sampingnya itu udah ngarah banget. Jadi mungkin pertanyaan yang mesti dijawab barangkali lebih kepada ekstensi dari infeksinya. Dan kita lihat nih kayaknya cukup tinggi ya. Kalau saya lihat dari AP dan mortisnya kelihatan itu sampai metafisis tibia sisi lateral itu korteksnya juga udah nggak bener itu. Yang bagian yang saya tandai merah ini nih. Versi periosteal. Iya, ada reaksi perios ya di sini nih reaksi periosnya. Apa Dan kalau tiket
ke bawahnya juga nih kayaknya kalkaneusnya juga udah kena ini sebagian nih. Karena dia udah ke bawah banget, udah kena sendi talokalkan inferior. Bahkan corpus talusnya udah bentuknya udah nggak kayak korpus lagi. Udah hilang semua. Ya memang kalau memang ujungnya mau debridement dari kita tentu harus memberikan informasi utamanya mengenai ekstensi dari infeksinya. Dan idealnya sih memang pakai MRI ya, untuk melihat seberapa jauh khususnya perluasan di intraosis. Tapi tentunya memang menarik juga sih untuk mencari tahu bagaimana nasib yang di TKR ya. Jangan-jangan memang infected juga. Dan TKR-nya juga di kaki yang sama ya, Dok, di kaki kiri juga. Ya, Oh, nalu. Kalau kayak gitu tuh ya, agak ya. ngeri tuh. Kayak Oke, MRI-nya mesti dari saya kayaknya cukup, jangan-jangan lebih nggak ada tinggi tambahan. ya. Silahkan dari yang lain kalau ada tambahan lagi. Iya, Kalau Dok. enggak kita lanjut ya. Cukup. Cukup sepertinya. Baik, dokter izin ke Cukup, Dok. kasus berikutnya ya, Dok. Udah bisa kita bungkus lah ya. Ya, dokter. Izin. Dok, sebelum kita lanjut ke kasus berikutnya, Wah, kebetulan iya ada pertanyaan, Dok, benar ada dari pertanyaan Dokter nih Anggun. dari Dokter Anggun. Bagaimana Coba dengan balik ke tadi. hemisphere liap pada TB, Dokter? Itu karena mungkin mengingat Menarik. perjalanan penyakitnya juga sudah lama ya, Dok ya. Tadi sudah beberapa bulan. Apakah ada kemungkinan ini infectious arthritis-nya causa TB gitu mungkin? Ada tanggapan mungkin dari Dokter Tati? Iya, benarnya sih kalau misalnya melihat perjalanan penyakitnya nggak akut-akut banget, itu dimungkinkan mungkin karena apa biasanya kan di erosinya sentral, kemudian yang tadi dibilang Dokter Anggun kan semester triad erosinya sentral, kemudian dia punya apa celah sendinya juga relatif tidak menyempit gitu, karena perjalanannya kan beda ya sama si eh, apa namanya yang piogenik. Kalau piogenik kan biasanya dia lebih akut, terus pasiennya bisa sampai sepsis segala macam. Ini pasiennya adem-adem aja, Dokter Yuzana. Rawat jalan. Rawat jalan, dokter. Luar biasa. Masih rawat jalan, dokter. Ya, Femister triad itu kan juxta-articular osteoporosis, terus kemudian erosi tulang periferal, sama ada joint space narrowing yang gradual. Ya. Emang masih ini ya, zaman sekarang nih. Kayak udah Banyak. nggak. Pengalaman Di kita di Depok Indonesia banyak. sih justru variasi variasi gambaran TB itu banyak banget. Jadi kayaknya Iya. nggak memenuhi triad ini. Jadi, tapi nggak Iya, tahu nggak deh tahu kalau di sih. lapangan, kalau di UI gimana Dokter Targi? Kalau saya Di sih di UI sini kayaknya TB-nya udah, serem-serem. makanya udah bisa dibilang Indonesia pasti TB lah ya, udah nggak mungkin bukan TB. TB-nya Apalagi serem-serem kalau juga. udah menaun. Heeh. Sampai bisa multi multi ini juga. Pernah dapet yang multi apa multi oseus poliostotik gitu, jadi mau infeksi osteomyelitis di berbagai tempat dan ternyata itu TB. Biasanya sih kalau di Depok yang gitu-gitu kita usahakan buat apa gen expert dari pusnya, takutnya Ya, apa TB yang MDR. ya. Femister Triad itu nama orang dari Dallas Burton Femister, ahli bedah ortopedik Amerika. Oh, bukan radiologi. Jadi nggak usah terlalu dipikirin kayaknya Dokter Anggunnya. Rada-rada ini, chauvinisme sedikit. Ya, eh, mungkin kita lanjut kasus berikut. Gimana? Silakan Dokter Jus. Baik, dokter izin ke kasus berikutnya. Iya, dokter. Berikut radiografi manus bilateral, proyeksi AP dan juga oblik pada pasien perempuan umur 70 tahun yang datang dengan keluhan nyeri pada sendi jari-jari tangan sudah sejak 10 tahun yang lalu, dokter. Awalnya memang ada bengkak pada sendi jari tangan,
kemudian dilakukan pemeriksaan asam urat, didapatkan hasilnya asam uratnya cukup tinggi. Kemudian baru setelah itu beberapa tahun kemudian muncul bengkok pada jari tengah tangan kanan dokter. Jadi sampai saat ini pasien juga mengalami nyeri pada sendi lutut dan sendi pergelangan kaki juga dokter. Baik, mungkin untuk manus yang kanan terlebih dulu. Jadi di sini tampak ada subluksasi sendi PIP digiti 3 dengan pergeseran falang medianya ke sisi ulna. Kemudian di sini juga kita bisa lihat adanya deformitas pada karpalia, kemudian permukaan distal dari radius dan ulna juga dengan newborn formation yang cukup prominent, disertai juga di sini jika kita lihat lebih detail, di sini ada juga erosi marginal hingga erosi sentral juga pada sendi radiokarpalia dan karpometakarpal digiti 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian selanjutnya, di sini kita bisa lihat ada deformitas pada kaput metakarpal 4 dan ada multiple penyempitan sendi. Nah, di sini ada di karpometakarpal 1, kemudian interpalang, kemudian di sini di karpometakarpal 4 dan juga PIP 3, 4, 5 serta DIP 3 disertai dengan newborn formation juga di periartikularnya. Walaupun kalau kita lihat lagi di sini juga tampak disertai juga dengan erosi marginal di permukaan artikularnya, subartikularnya. Kemudian mungkin di sini juga jika kita lihat pada karpalianya tampak adanya fusi pada row kedua dari karpalia, sendi interkarpalnya. Dan di sini tampak sendi sendi radiokarpal, kemudian sendi interkarpalnya juga tampak kolaps pada bagian karpometakarpal 1 sampai 5-nya juga. Kemudian untuk gambaran manus kirinya, untuk regiokarpalianya relatif serupa dengan manus kanan. Jadi memang ada deformitas newborn formation yang cukup prominent disertai dengan erosi sentral dan marginal juga pada permukaan radial, ulna dan radial serta karpalia dan basis dari metakarpal. Namun jika kita lihat lagi memang untuk sendi distalnya tidak seheboh manus kanan yang tadi. Jadi di sini memang juga ada multiple penyempitan sendi CMC1, kemudian IP interpalang 1, kemudian di sini yang lebih terlihat mungkin ada penyempitan sendi PIP dan DIP digiti 5 dokter, disertai dengan gambaran newborn formation atau osteofit juga dengan erosi marginal juga di subartikularnya. Jadi dari radiografi manus ini, mungkin ini yang obliknya, dikesankan sebagai gambaran inflammatory arthritis. Mungkin dapat di differential diagnosis dulu dengan rheumatoid arthritis, dokter. Ya. Sekian mungkin ada tambahan dari dokter Marsal, dokter Tarki, maupun dokter Alia. Oke, jadi pada kasus ini yang jelas kita lihat di sini adalah masalah pada sendi. Jadi kita lihat semua sendi pada proyeksi AP biasa, semua sendi bisa dibilang terlibat dengan derajat kerusakan yang berbeda-beda. Meskipun kita bisa melihat kerusakan yang paling besar itu adalah terutama di sendi radiokarpal dan tulang-tulang karpalia. Nah, tinggal sekarang
yang penting dalam mengatakan ini adalah suatu masalah sendi itu adalah kita mendiferensiasikan apakah ini adalah suatu bentuk inflamatori atau suatu bentuk degeneratif. Ya, jadi biasanya dari klinis sudah juga ada jelas ya. Kalau biasanya inflamatori biasanya ada keluhan-keluhan inflamasi yang jelas secara klinis ya. Nah, sementara kalau degeneratif itu biasanya keluhannya berjalan progresif lambat dan lebih karena yang paling sering adalah karena activity ya, overuse ya, atau dia chronic repetitive stress. Nah, pada kasus seperti ini sih kalau kita lihat kelihatannya perubahan-perubahannya ini mungkin agak-agak galau ya, karena kalau kita melihatnya adalah suatu inflamatori, maka yang kita lihat adalah radang, sehingga tulang-tulang atau selain jaringan lunak yang menebal, maka bone marrow di tulang-tulang pembentuk sendi itu juga lebih radiolucent karena ada bone marrow edema. Nah, dan juga yang fitur yang paling menonjol adalah ada erosi. Nah, sebaliknya kalau degenerasi biasanya erosinya tidak begitu hebat, yang justru menonjol adalah adanya sklerosis subartikuler dan juga terutama new bone formation seperti osteophyte formation di margin ya dari sendi. Tetapi bisa juga sih inflammatory ada new bone formation, misalnya yang disebut sebagai psoriatic arthritis itu ada new bone formation yang mendampingi disertai dengan adanya erosi juga. Nah, sekarang yang penting sebenarnya dalam menentukan DD dari inflamatori, kalau ini dianggap inflamatori adalah distribusi. Ya, apakah distribusinya lebih di pangkal, wrist, karpal, metakarpal, atau lebih ke distal, yaitu di intervalang, baik proksimal intervalang maupun distal intervalang. Dan yang kedua adalah distribusi dalam hal simetrisitas kanan dan kiri. Ini jadi kita visualisasikan di sini kanan dan kiri sekaligus bersama-sama. Dan yang mungkin yang agak menarik dari kasus ini adalah karena kita melihat ada erosi bahkan yang udah berat sampai deformitas, tapi kita juga melihat ada new bone formation dan juga ada formasi osteofit. Nah, jadi dalam konteks ini ada beberapa pertanyaan atau beberapa kemungkinan yang harus kita pikirkan. Pertama, apakah ini inflammatory arthritis yang disertai dengan new bone formation? Dalam hal ini, psoriatic arthritis. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, apakah ini degeneratif? Kemungkinan ketiga, apakah ini inflammatory yang kemudian diikuti dengan degenerasi sekunder? Itu biasanya terjadi pada inflammatory arthritis yang sudah berlangsung agak lama atau yang sudah pernah mendapat pengobatan sehingga kita bisa melihat ada tanda-tanda healing atau penyembuhan atau new bone formation. Nah, challenge-nya itu di situ dari kasus seperti ini. Nah, mungkin sebelum kita bahas gambarnya, ada informasi lebih lanjut nggak nih dari Yusana nih mengenai perjalanan penyakit pada pasien ini? Iya, dokter. Jadi memang keluhan ini kan awal mulanya muncul sudah 10 tahun yang lalu, dokter. Lama ya? Iya, 10 tahun ya? Oke. iya, dikatakan 10 tahun lalu memang, tapi untuk gejalanya ini memberat sejak 1 tahun terakhir, dok. Jadi pasien sebelumnya memang ada riwayat tadi yang sudah saya sampaikan juga, pasien juga ada riwayat nyeri pada lutut dan pergelangan kaki juga. Kemudian tapi untuk kaku pada sendi jari-jari di sangkal, dan pasien juga sebelumnya sudah dilakukan beberapa pemeriksaan, diantaranya untuk sendi genunya itu sudah pernah diperiksakan cairan genunya Oke, intraartikuler. sebentar dulu. Mungkin tahan di situ dulu. Nah, jadi artinya pada pasien ini keluhan bukannya ada di tangan ya. Jadi ada di lutut dan ada di pergelangan kaki, begitu ya? Iya, dok. Dan siapa yang duluan timbul? Pergelangan kaki, tangan ini, atau lututnya, atau bersamaan? Tangannya, dok. Tangannya duluan. Iya. Belakangan baru yang lain. Jadi artinya pasien ini ada poliartritis. Iya. Ya kan? Nah, poliartritis dan juga
Kalau kasnya OA sih biasanya degeneratif biasanya di weight bearing ya. Tapi kalau di tangan apalagi uris, apalagi bilateral simetris, harusnya sih bukan degenerasi menurut saya. Mungkin inflamatori atau inflamatori yang disertai dengan degenerasi sekunder karena ini sudah 10 tahun masalahnya. Jadi bisa aja ada OA sekunder. Gimana pendapat Dokter Alia atau Dokter Tarki silakan. Iya dok, kalau lihat dari lokasi predileksinya memang untuk daerah-daerah karpalia, radiokarpal, interkarpalia, atau karpometakarpal, daerah-daerah proksimal itu lebih ke arah inflamatory arthritis sebenarnya. Karena kalau degenerasi, prinsipnya adalah wear and tear kan biasanya. Maksudnya jadi pada area-area yang memang kalau bukan daerah weight bearing atau area yang banyak pergerakan nih. Makanya pada manus itu biasanya OA lebih pada daerah-daerah yang distal seperti interfalangial proksimal atau interfalangial distal. Di sini memang lokasinya sepertinya yang terberat di daerah-daerah proksimal ya dok, di radiokarpal, interkarpalia, dan karpometakarpal serta metakarpofalangialnya juga tuh kalau yang manus kanan yang digiti 4. Nah, memang kalau dilihat sepertinya sih ini yang prominent adalah gambaran erosinya, sepertinya erosi marginal zentralnya, densitas tulangnya juga menurun, penyempitan celah sendi di daerah sekitar radiokarpalia dan interkarpalianya. Walaupun tetap ada juga, sepertinya memang ada formasi osteofitnya juga ya dok, kayak yang mungkin kalau saya tunjuk di daerah sini, daerah ini itu ada bone formation juga yang mungkin kalau dari saya sih lebih ke inflammatory arthritis dengan gambaran degenerasi sekunder karena memang perjalanan penyakitnya juga sudah sangat lama ya dok. Sepertinya sih gitu. Kalau dari dokter Tarki gimana dok? Ya, kalau lihat ini sih sebenarnya balik ke tadi lagi ya, Dokter Alia, apa distribusi itu juga salah satu yang paling penting ya kalau untuk inflammatory arthritis pada manus kan antara yang dia rheumatoid sama yang model-model seronegatif seperti psoriatic arthritis itu kan juga ada perbedaan ini ya, ada perbedaan distribusinya ya. Emang kalau ngeliat distribusi kayak gini, kayak walaupun dia apa yang di tangan kanannya itu kayak kena juga di daerah-daerah distal ya, tapi ngelihat dia di proksimalnya juga cukup prominent gitu. Nah, ini yang buat kita berpikir nih, mungkin nggak sih ini sebenarnya adalah suatu proses inflamasi yang udah lama, jadi bukan yang kayak model-model inflamasi dengan newborn formation yang benar-benar kayak dari sananya newborn formation gitu. Eh Makanya tadinya juga sebenarnya mau nanya apa udah pernah di WhatsApp rheumatoid factor atau apakah dokter Yuzana? Iya dokter, jadi sebelumnya memang infonya dari hasil aspirasi cairan genunya didapatkan rheumatoid faktornya positif 1 dok kalau nggak salah. Ada dok. Ya, RF-nya positif, kemudian ASTO juga positif. Oke, itu informasi yang sangat Oh, penting itu. astro Kita nggak positif. usah pusing-pusing lah kalau gitu ya. Iya. Tapi kira-kira dari dokter Marcel atau dokter Tarki pernah nggak nih dok ketemu kasus inflammatory arthritis yang kalau ini kan enak ya kita udah ketahuan dia seropositif, memang rheumatoid factor positif, oh berarti sesuai dengan lokasi predileksinya. Nah, pernah nggak nih dapet kasus yang dari klinis atau labnya mungkin nggak khas, tapi ternyata dia psoriatik atau inflammatory arthritis lainnya, tapi lokasi predileksinya di proksimal juga, mungkin nggak ya? Sama Apa yang di daerah proksimal itu emang pasti udah selalu rheumatoid arthritis aja dok paling sering, atau psoriatik atau yang lain apakah bisa di sendi yang proksimal juga dok? Misalnya yang mana sih maksudnya? Misalnya psoriatic Psoriatik. arthritis. Hmm. Ya biasanya sih kalau yang ya ini semua bicara masalah kelaziman ya dan kaitannya dengan predileksi biasanya sih. Kalau dikatakan bisa sih biasanya hampir selalu bilang bisa sih pasti bisa-bisa aja ya. Cuma kecenderungannya saja biasanya bagaimana.
Apalagi kalau biasanya lesinya sudah sedemikian lama ya, udah sampai 10 tahun. Biasanya kalau psoriatik tentunya akan ada banyak tanda-tanda yang lain yang secara klinis juga mengarah. Dan secara radiologis juga yang sudah advance dari psoriatik itu utamanya adalah penicillin cup deformity yang menjadi khasnya utamanya ya. Dan bisa juga ada acroosteolysis atau erosi pada ujung-ujung akral bagian distal itu. Jadi yang udah advance psoriatik itu seperti itu. Jadi memang kalau sekarang juga pada kasus ini kita mesti lihat semuanya ya. Jangan ngelihat hanya sepotong dari bisa nggak kalau sendi di proksimal yang di karpal ini ya kalau bisa pasti bisa aja. Tapi kalau kita lihat keseluruhan distribusi dari sendi yang terlibat, kelihatannya di sini distalnya jauh lebih ringan daripada proksimalnya. Jauh, terlalu jauh malah. Ya, erosi-erosi dikit aja di ujung akral kayaknya nggak kelihatan itu. Ya, bahkan apalagi kalau bicara penicillin cup deformity yang menjadi hallmarknya atau patognomoniknya dari uh, psoriatic arthritis ya. Tapi memang betul di sini kita lihat juga di MCP-nya ada paraartikular osteopenia kelihatan nih ya. Jadi memang ya setuju lah ya. Ada pendapat lain Dokter Tarki silakan sebelum kita ganti kasus. Setuju sih Dokter Marsal kalau melihat distribusi ya, terus perjalanan penyakitnya juga mau. Pasien ini pernah dapat obat ya Dokter Yus ya? Iya, pasien mendapatkan terapi steroid, dokter. Ya. Jadi wajar kalau kemudian erosinya akan disertai tanda-tanda healing. Ini memang kasus seperti ini, Dr. Yus, ini memang yang memang mungkin agak berbeda dengan kalau kita dulu belajar teorinya ya. Kalau teorinya kan dari dulu selalu bilangnya ya kalau inflamatori itu osteopeni, soft tissue swelling, ada erosi, nggak ada sklerosis gitu ya. Kalau OA itu ada sklerosis, ada osteofit, ya nggak ada erosi. Tapi kenyataannya begitu di lapangan kan mix itu bisa terjadi karena perjalanan penyakit itu gambaran bisa berubah seiring dengan adanya campur tangan manusia dalam memberikan terapi sehingga kadang ada perbaikan terus remisi kambuh lagi atau ada OA sekunder hal-hal kayak gitu ya. Sehingga seringkali memang kenyataan di lapangan tidak semudah yang terdengar. Cie. Konon demikian, konon. Oke, saya rasa mungkin ada lagi yang mau ditambahkan. Kalau nggak kita pindah kasus ya, Dokter Alia ya. Apa kita lanjut? Ya dok, sepertinya di chatbox juga tidak ada pertanyaan. Mungkin kita bisa lanjut kasus berikutnya, Dokter Rizana. Oh ya, sejawat yang mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, ditulis aja di chat. Mungkin nanti kita akan diskusikan di akhir dari sesi. Silakan. Kasus Baik, berikutnya. dokter. Baik, dokter, izin lanjut ke kasus ketiga. Baik, ini radiografi genu proyeksi AP dan lateral pada pasien laki-laki umur 20 tahun datang dengan keluhan benjolan pada lutut kanannya, dok. Eh, Sejak kurang lebih eh, 3 bulan terakhir, dok. Jadi pada radiografi genu kanan kita bisa lihat di sini ada untuk kedudukan tulang-tulang genunya masih dalam batas normal, tidak tampak adanya subluxasi maupun dislokasi. Kemudian di sini kita bisa lihat adanya lesi litik blastik, dok, di sisi lateral dari epimetafisis distal os femurnya dengan zona transisi yang cukup luas, disertai juga dengan erosi hingga destruksi pada bagian korteks sisi tersebut. Kemudian disertai dengan jaringan lunak yang tampak menebal prominent di sekitar litik blastik tersebut. Ini kita bisa lihat dari proyeksi lateral bahwa penebalan jaringan lunaknya cukup prominent. Namun jika kita lihat lagi tidak tampak jelas adanya reaksi periosteal di sini, dok. Kemudian untuk matriks kalsifikasi juga menurut saya tidak tampak jelas juga adanya matriks kalsifikasi pada radiografi genu ini, dok. Jadi kesannya mungkin ini
tumor tulang dulu dok. Tumor tulang primer karakteristik maligna di sisi lateral dari epimetafisis distal os femur dokter. Sekian dok, mungkin apakah ada tambahan atau masukan? Maaf, bisa diulangi tadi kesimpulannya apa untuk sementara dugaannya? Tumor tulang primer dok, eh, karakteristik maligna di lateral dari epimetafisis distal os femur dokter. Oke, tumor tulang ya, Iya dok. bukan infeksi ya. Menurut saya bukan. Gimana dokter Alia pendapatnya? Silakan. Ya dok, ini tadi pasiennya umur berapa, sorry? 20 tahun dokter. Masih relatif muda ya. Kalau kita lihat lesinya, sepertinya agak eksentrik ya. Ini lokasinya agak-agak ambigu nih. Jadi sebenarnya kan kita mau lihat ini sebenarnya berasal dari tulang atau dari jaringan lunak. Dengan gimana cara membedakannya? Pertama kita lihat sentrasi lesinya itu sebenarnya di mana sih? Masanya lebih besar di tulang atau di jaringan lunak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, masa jaringan lunaknya yang lebih prominent ya, sepertinya di sisi lateral dari distal femur. Tapi kita lihat juga kalau untuk tulang di daerah situ juga ada lesi-lesi litik dan ada penebalan korteksnya juga. Nah, kadang memang kalau misalnya dia masa jaringan lunak, Mungkin dokter Alia sambil dianotasi yang dimaksud lesi oh, litik itu yang di mananya, biar penonton juga bisa lihat. terlihat nggak ya anotasinya? Hmm. Jadi kalau diperhatikan di daerah situ, mungkin daerah kortikal dari epimetafisis distal os femurnya, ada lesi yang litik, mungkin ini juga permeatif otomorf hitam dengan lesi dengan gambaran yang ada sklerotik atau blastik, ini juga ada penebalan korteks di regio itu juga. Nah, itu kalau mau bilang dia tumor tulang dengan masa jaringan lunak, ya bisa-bisa aja. Karena kalau kita lihat, ini juga ada bagian tulang yang sepertinya terdesak keluar ya dok, kalau misalnya daerah sini. Sementara kalau dia berasal dari jaringan lunak full yang mendesak tulang, tentunya tulangnya malah tererosi atau mengalami saucerization ke bagian dalam. Seperti itu gitu. Nah, di sini emang agak membingungkan ya dok, sepertinya ada bagian yang sepertinya dari masa jaringan lunaknya yang mendesak ke dalam seperti di bagian proksimalis ini, tapi di bagian distalnya juga ada bagian tulang yang seperti eh, mengarah keluar seperti ini. Kalau dari saya ini bisa dari tulang yang mungkin di lesi kortikal atau mungkin masih bisa juga yang masih di jaringan lunak. Gimana kalau dokter kaki dok? Dokter Alia pernah dengar ini nggak apa eh, asal muasal istilah saucerization yang tadi disebutin? Asal muasalnya sih saya nggak yakin ya dok. Tapi yang namanya saucer itu mungkin kayak yang saya bayangin kayak UFO itu loh dok, kayak pesawat UFO gitu. Bahasa Inggrisnya emang flying saucer, piring terbang. Iya bener dok. Bayangnya tuh gambar pesawat UFO yang bulat itu dok. Tarki pernah dengar nggak Apa? Saucerization. asal muasalnya maksudnya? Enggak sih. Aku tadi ngebayanginnya saucerization kan dia bentuknya jadi kayak saucer gitu ya. Jadi kayak Kayak apa? ya, piring. Makanya bentuknya begitu. Saya juga terus terang nggak pernah menemukan jawaban yang memuaskan nih dari baca-baca. Tapi kalau logikanya kan kalau kita lihat piring itu kan kalau dari penampang piring itu kan selalu geroak kayak mangkok gitu ya. Ya kayak gitulah gitu ya. Jadi mungkin ini korteksnya kalau dilihat jadi kayak piring ya karena dia ada geroak di sini baru korteks dan korteks di sini. Barangkali. Silakan Dokter Tarki gimana komentarnya? Kalau mungkin tadi ya itu ya, menyoroti yang masalah ke arah tumor atau enggak, itu juga salah satu yang penting buat kita lihat kan adalah pola dari penebalan jaringan lunaknya ya, terutama di sini nih di mana, di
di lateral. Ya dari apinya juga kelihatan ya bahwa dia penebalan jaringan lunaknya itu dominannya di sini di sisi lateral. Sama kalau kita lihat juga di sini di apinya ini ya penebalan jaringan lunaknya. Jadi dia kayak membentuk massa gitu. Bukan seperti apa suatu infeksi yang dia memang benar-benar penebalan jaringan lunaknya itu diffuse gitu. Jadi nggak ada bentuk massa seperti ini. Kalau kita ketemu yang kayak gitu sih memang mikirnya jadi lebih ke arah suatu neoplasma dulu ya dibandingin sama suatu infeksi gitu. Itu mungkin kalau misalnya bingung-bingung gitu ketemu lipid yang nanggung-nanggung gitu terus ini kira-kira kita mau kemarin mana apalagi kalau misalnya dia ada keterangan klinis yang jelas. Jadi Ya, kalau kalau ini memang kayaknya lebih condong ke arah infeksi ya. Saya sih juga setuju ya. Hanya saja memang kalau kita kembali ke klinisnya bahwa keluhannya 3 bulan ya kalau nggak salah dokter Yus ya. Iya Kalau betul. 3 bulan ada masa sebesar ini, rada-rada maka memang harus waspada nomor satu memang keganasan. Inflamasi mungkin klinisnya nggak cocok ya. Secara radiologi juga yang agak aneh di mana-mana kalau infeksi inflamasi itu pasti ada fat stranding ya. Itu juga akan berlaku di sistem organ lain yang nggak cuma di MSK. Ini lemak subkutisnya kalau kita lihat di sini lemak subkutisnya adem ayem semua. Ya. Nggak ada fat stranding, nggak ada kutis yang menebal. Itu semua di daerah-daerah sekitarnya. Nah jadi untuk ada massa segini besar dan disertai dengan destruksi tulang, maka memang kita harus mencurigai suatu keganasan sampai terbukti tidak ya. Semua prinsip onkologi kan gitu ya. Kalau masih bisa dianggap keganasan, harus dibuktikan sampai terbukti tidak. Jadi minimal dalam report kita tidak boleh mencoret opsi itu. Kalaupun masih mikir infeksi, setidaknya DD, tapi jangan dibuang sama sekali. Ya. Nah mungkin ada beberapa hal tadi yang saya ingat tadi yang Dokter Yus sampaikan, antara lain tadi nyebut-nyebut mengenai tidak ada reaksi periosteal tadi, betul ya? Iya Ya dok. kan? Ya. Nah, jangan lupa reaksi periosteal itu tidak ada reaksi periosteal itu bukan berarti aman ya. Jadi tumor yang sangat ganas malah justru nggak ada reaksi periostealnya. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan itu lesi suatu keganasan atau bukan hanya dari faktor reaksi periosteal. Harus lihat dari berbagai faktor yang lain juga secara keseluruhan ya. Pengalaman yang udah-udah dulu-dulu biasanya residen seringkali begitu udah bilang, oh ini kayaknya jinak, kenapa? Karena nggak ada reaksi periostealnya. Loh, ya, harus alasan yang lain gimana kan? Kan semua bukan cuma soal reaksi periosteal saja. Jadi harus dilihat siapa yang buktinya terbanyak. Nah, dan satu reaksi periosteal saja tidak menggugurkan ya. Yang yang kedua, maaf, tadi mengenai kalsifikasi matriks. Nah, kalau dilihat di sini tadi seingat saya kalsifikasi matriks nunjuknya di bagian di bagian yang tulang rusak ya dokter Yus ya. Nah, itu kita bisa miss dengan debris tulang yang serpian-serpian tulang yang hancur akibat destruksi. Bukan berarti itu kalsifikasi dari masanya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, lihat proyeksi lateralnya coba. Maka keseluruhan massa tuh dominan adanya di mana. Dan biasanya sifat tumornya akan ditunjukkan dari yang tempat dia berasal di awal. Jadi kalau misalnya barangnya sebesar ini, maka setidaknya kita harus mencari reaksi periosteal tuh di kalsifikasi matriks tumor tuh harusnya di area-area sini nih. Yang menunjukkan ada sifat aslinya yang udah paling jumawanya dia di sini. Kalau yang samping-samping kan masih baru menginvasi ya. Tapi kalau yang aslinya, karakter aslinya pertamanya yang mulai dari biangnya yang di daerah situ. Jadi dalam kasus ini tidak ada kalsifikasi matriks yang bisa kita bilang demikian. Yang ketiga adalah mengenai cara identifikasi tulang. Kalau dilihat dari AP, coba lihat di AP-nya dan kita zoom ya. Nah, salah satu clue untuk mengatakan ada tidaknya lesi pada tulang adalah dengan mencari tidak adanya sesuatu. Sesuatu yang harusnya ada tapi saat ini tidak ada. Dan dalam konteks kalau kita mendeteksi lesi tulang untuk keganasan terutama, apalagi kalau lesinya yang tipe litik moth eaten atau permeatif, itu seringkali susah kelihatan. Maka kita harus membiasakan mata untuk mendeteksi trabekulasi tulang normal. Ini adalah trabekulasi tulang normal. Kita lihat jaring-jaringnya semua sangat halus ya.
dan arsitekturnya bagus, rapih, kayak udah disusun dan dibuat dari pabriknya sedemikian rupa. Dan di sini kita tidak melihat itu. Ya. Di sini juga agak meragukan trabekulasinya. Bahkan di sini ada bulat-bulat nih, nggak tahu nih apa nih. Dan yang lain juga kita bisa membandingkan korteks pada level yang sama. Kalau kita lihat pada sisi medial di mana korteksnya tumornya tidak banyak lesinya, korteksnya kira-kira seperti ini dengan ketebalan sekian dengan densitas yang bisa dibilang homogen ya. Tapi kalau kita lihat sisi sebelah lateralnya, maka kita bisa lihat jelas bahwa korteksnya itu lebih tipis irreguler dan sangat tidak dense seperti yang sisi medialnya. Nah, jadi berdasarkan dari sini kita bisa melihat memang betul soft tissue lesinya tuh besar memang, tapi lesi tulangnya juga tidak kalah besar sebenarnya. Karena kalau saya mungkin rekayasa coba-coba gambar ya, dari yang terlihat dari perubahan arsitektur tadi bisa jadi lesi tulangnya itu udah sampai di sini nih. Sampai sini, bisa jadi udah sampai sini. Sampai sini dan sampai sini. Jadi bisa jadi ini dari dalam keluar juga, bukan berarti dari luar ke dalam atau dari permukaan ya. Tapi lepas dari soal itu, menurut saya yang kita sama-sama sepakat bahwa ini keganasan. Dan yang kedua, ini dekade 2 ya. Umur berapa? 20 ya? Ya, itu umur favoritnya dari osteosarkoma. Jadi ya until proven otherwise kalau kata orang onkologi biasa ngomong begitu, kita harus tetap pikirkan ini sebagai satu keganasan dengan DD pertama adalah osteosarkoma. Bisa dari tulang ke soft tissue atau dari permukaan yang tadi Dokter Tarki atau Dokter Alia bilang surface osteosarkom atau periosteal osteosarkom itu memang bisa ada saucerization yang tadi yang tulangnya geruak dari luar ke dalam ini. Itu sih menurut saya. Mungkin ada yang mau nambahin dari Dokter Ali atau Dokter Tarki silakan. Ya, cuma kalau ngelihat soft tissue-nya segede gitu, kita harus hati-hati. Walaupun kalau misalnya mikir surface juga kita harus hati-hati high grade ya, Dokter Marsal kayaknya. Karena ngelihat itunya sih, biasanya kan kalau surface kan kalau yang model-model parasel atau itu kan dia adem ayem ya, periosteal juga biasanya ya nggak sampai segede ini banget gitu loh. Makanya mesti hati-hatilah jangan sampai karena ekspertise kita lalu klinisinya kejeblos melakukan tindakan yang unplanned. Karena kalau seandainya benar ini mesti sarkom nanti morbidity buat pasiennya lumayan itu kalau sampai terjadi Ya, sesuatu yang unplanned. high grade surface paling ya. High grade surface kayaknya masih Bisa. mungkin atau Ya, ya mungkin intramedullary kayaknya dari belakang itu juga kayak ini ya ya. soalnya kalau dilihat-lihat sentrasi lesinya sih emang kayak di cortex yang posterior lateral ya. Ya, setuju. Tapi saya rasa sih secara umum di lapangan untuk teman-teman yang mungkin melakukan praktek sehari-hari yang juga termasuk di berbagai daerah di Indonesia, kalau udah kasus seperti ini sebenarnya tidak usah menuntut terlalu banyak sih menurut pendapat saya. Pertama, tetapkan dulu ini golongannya tumor atau bukan tumor. Yang kedua, di tulang atau soft tissue. Yang ketiga, jinak atau ganas. Itu aja sebenarnya udah cukup. Iya. Karena sisanya DD-nya apa itu larinya nanti lihat aja dari usia dan predileksi lokasi ya. Tapi sebenarnya tanpa ngasih DD pun kita sudah bisa mengarah dan sisanya silakan dilanjutkan dengan biopsi sih biasanya. Yang penting itu tadi, jinak atau ganas, tulang atau soft tissue sih sebenarnya. Cuma kadang kan kita suka ada klinisi yang suka memaksa ya. Gak bisa harus kas ini kas ya. Kenyataannya sih kita yang di center di RSCM sini banyak sekali menemukan variasi macam-macam osteosarkoma dari yang kas sampai yang tidak kas. Ada-ada saja. Oke. Ya paling kalau tumor ya paling nanti kalau misalnya ternyata PA-nya ragu-ragu itu barulah kita dikejar-kejar mau mengarahkan kemana. Ya, Dan mungkin tentunya sebisa mungkin kita mengarahkan atau memberikan informasi selengkapnya kepada klinisi juga kali ya dok, ada keterlibatan intraartikular atau tidak, apakah ada lesi di tulang-tulang lainnya yang terlihat juga tetap harus kita mention mungkin ya dok ya. ini masuk intraartikuler ya.
Betul dok, Kayaknya sepertinya ya, di sendi femoral, tibia sisi lateral terutama. Posterior juga posterior sih. juga. Posterior ya. Oh. Terutama kalau kita lihat kontur ya. Nah, ini yang dari yang ditayangkan di sini. Nah, kapsul sinovium dari lutut itu kan memang lucu ya. Dia dindingnya tuh nempelnya di daerah yang saya tandain ini. Kemudian dibikin kantong ke atas kapsul sinoviumnya. Kemudian turun ke bawah di sini nempel di patella. Terus yang di bawah sini dia nempel di tibia. Terus yang di sini dia dari suprakondiler ke belakang sini bikin kantong ke sini ke sini ke sini nempel di tepi dari tibia bagian belakang gitu ya. Areanya tuh di situ. Jadi kalau dia ada lesi tulang di sini, ya jebol sini, ya udah pastinya udah intraartikuler. Tapi memang kadang suka ada mispersepsi bahwa yang dikatakan intraartikuler itu adalah daerah di mana dari satu sendi kartilago ketemu dengan kartilago lawannya. Bukan sebenarnya. Ya karena kantong sinovium atau kapsul sendi itu lebih luas daripada itu. Dan itu memang mungkin dibuat dari pabriknya demikian supaya untuk menampung kalau dia ada cairan efusi tidak serta-merta meningkatkan tekanan intraartikuler. Jadi ada semacam daerah reservoir yang tentunya dalam keadaan normal dia kolaps, tapi kalau ada efusi dia ngembang. Nah, daerah kantong itu nempelnya di mana? Nah, itu setiap sendi berbeda-beda tuh Dokter Yusana. Jadi kalau ketemu kayak gini, lihat dulu anatomi. Kapsul sendi di daerah sinovium tuh nempelnya di mana. Ya, jadi kelihatannya lesi ini sih pastinya udah kena ini. Masuk ke dalam sendi di sini. Atau mungkin di depan sini ya, juga udah masuk. Nah, begitu udah intraartikuler tumornya, artinya bisa jadi sel tumor itu udah berenang-renang di dalam kapsul cairan sendi dan artinya potensi nyebrang ke tulang lainnya. Dan artinya nanti surgeonnya harus buka sampai ke bongkar sampai ke sendinya juga. Begitu kira-kira? Ini ada pertanyaan nih dok dari eh, kolom Q&A, cuma sayangnya nggak ada namanya. Nggak apa-apa. Apabila ada lesi tulang besar dengan periosteal reaction tipe sunburst di foto polos, kelihatannya single AP, perlu kita tulis primer atau sekunder bone tumor atau cukup malignant bone tumor saja. Usia pasiennya 40 tahun. Gimana Dokter Alia pendapatnya? Ini jadi apakah sebaiknya kita tulis primer atau sekunder dari foto polos jika hanya terlihat pada satu tulang gitu kali ya. Memang sebenarnya untuk usia pasien usia 40 tahun kan secara teori dikatakan tulang paling sering itu metastasis, kemudian baru lebih lama kalau misalnya dia lesinya litik. Tapi menurut saya kalau misalnya ini kita hanya didapatkan informasi yang terbatas atau satu foto saja, kita mungkin cukup mengatakan ini karakteristiknya, ya tadi seperti yang Dr. Marsha bilang, apakah ini tumor atau bukan, kalau memang tumor ini dari tulang atau jaringan lunak, dan karakteristiknya jinak atau ganas. Kalau mau bilang primer atau sekunder, ya kalau kita tidak ada informasi tambahan, mungkin agak sulit untuk mengatakan ini suatu yang primer atau sekunder, mungkin bagaimana. Ya, sering ada mispersepsi bahwa kalau kita nyebut tumor primer tulang itu maksudnya tumor yang berasal dari tulang. Padahal itu dua hal berbeda ya. Nah, jadi primer lawannya sekunder. Kalau tumor tulang sekunder artinya tumor tulang itu ada biangnya dari tempat lain. Jadi artinya tumor tulang sekunder itu adalah maksudnya metastasis ke tulang. Sementara tumor tulang primer itu yang mulainya dari tulang itu sendiri startnya. Biangnya dia sendiri. Nah, jadi agak berbeda kalau kita konsepnya adalah ini tumor berasal dari tulang. Ya, tumor itu berasal dari tulang, iya betul. Maksudnya tumornya ada di tulang, singkat kata begitu. Tumornya ada di tulang memang, tapi kan kita tidak tahu apakah dia itu metastasis dari tempat lain atau memang mulainya dari situ gitu loh. Jadi kalau kita seringkali kita nggak tahu kan yang di foto cuma kayak kasus ini lutut doang. Jangan-jangan di tulang-tulang lain ada. Jadi dia multiple. Kalau multiple jadi metastasis alias tumor sekunder. Ya kan? Ya, jadi itu baiknya sih kecuali kita yakin bahwa ini adalah ada biangnya, maka kita boleh bilang tumor sekunder. Tapi kalau kita nggak yakin ya nggak usah bawa-bawa primer sekunder sih kalau saya pikir. Bilang aja ini tumor dari tulang atau tumor di soft tissue. Udah gitu aja.
Nggak usah bawa-bawa kata-kata primer atau sekunder karena nanti jadi bisa misleading. Kita pernah nemuin itu di CPC kita di RSCM bilangnya tumor primer tulang. Ternyata pas di biopsi metastasis. Lu gimana sih? Kok radiolognya bilang primer tulang? Nah, karena primer itu mengandung arti ya biangnya dari dia seperti osteosarkom misalnya itu kan ya dari tulang mulainya. Begitu ketemu meta, klinisinya nanya, loh ini kan bukan primer, ini meta. Maksudnya tumor sekunder. Jadi gara-gara itu ya kita harus nggak boleh mispersepsi ya. Jadi maksud saya membuat pembaca report kita tuh jadi salah nangkep gitu loh. Jadi daripada salah nangkep bermain yang pasti-pasti aja. Jadi kalau pertanyaan ini ya betul sih ya. Usia 40 tahunan, kalau dia malignan di atas 40 tahun, besar, sunburst, ya tentu kalau lokasinya di proksimal tulang panjang, kita harus nggak boleh rule out metastasis. Ya, soalnya insidensinya sangat tinggi itu metastasis. Dokter Tarki mungkin ada komen? Sama Ya, itu paling sekalian ada pertanyaan kedua tuh Dokter Tarki. suatu infeksi, misalnya abses Brody dengan ekstensi ke intraartikular. Oke. Kalau saya sih, ya tadi ya, menanggapi dulu yang masalah primer sekunder, ya memang bahkan di TTC sekalipun, kalau usianya nanggung-nanggung, terus kita ketemu satu tulang, terus tidak ada gambaran yang apa ya patognomonik lah kayak misalnya ada mungkin stratifikasi atau apa yang bisa kita lebih mengarah gitu ya itu sih tetap dibuka kemungkinan untuk dia ada diferensial diagnosis bahwa emang primer ataupun sekunder dari tempat lain gitu. Ya, kalau biasanya sih kita diskusi di forum TPC juga gitu ya. Jadi terakhirnya akan balik lagi ke pemeriksaan dari histopatologinya apa, bahwa secara radiologis ini kita ketemunya tumor tulang malignan. Tapi dengan feature demikian dan usia demikian, eh, kita masih bisa berpikir apakah antara dia benign atau, sorry, antara dia primer atau dia sekunder. Jadi kira-kira gitu sih kalau misalnya kita berdiskusi dengan sejawat-sejawat di forum uh, CPC juga seperti itu. Kemudian tadi yang mengenai infeksi, nah itu satu yang apa yang tadi sudah mungkin sudah dibahas ya. Saya udah sampaikan juga bahwa kalau infeksi maka biasanya dia penebalan jaringan lunaknya akan lebih diffuse, apa kelihatan sampai ke subkutifnya juga bisa kayak tebal-tebal kayak ada standing seperti itu karena kalau suatu proses inflamasi maka dia akan diffuse ya. Kalau misalnya dia membuat vokal kayak gitu kita harus hati-hati apakah ini suatu neoplasma. Kemudian tadi kalau pertanyaan yang mengenai absces Brody, sebenarnya absces Brody itu kan dia adalah suatu osteomyelitis yang subakut ya. Jadi biasanya feature-nya itu kelihatannya lebih geografik. Geografik kadang-kadang bisa ada batasnya itu kadang masih terlihat cukup bagus dengan zona transisi sempit. Nah, kemudian satu lagi feature yang kita harus hati-hati, terutama nih kalau kadang-kadang yang suka agak-agak susah kan pada pasien-pasien pediatrik ya. Kita ragu-ragu nih infeksi atau uh, neoplasma gitu. Satu lagi yang kita harus hati-hati adalah reaksi periostealnya. Kalau kita ketemu reaksi periosteal yang agresif, jangan pernah lepaskan diagnosis banding neoplasma. Karena kadang-kadang tuh clue-nya tuh adanya di situ, soft tissue, kemudian juga reaksi periostealnya, dia agresif gitu. Nah, itu yang kita harus hati-hati sekali, seperti itu mungkin. Mungkin gimana Dokter Marcel atau Dokter Alia? Ya, saya rasa infeksi nggak lazim ya gambaran seperti ini ya. Tapi yang juga betul tadi yang mesti diingat perjalanan penyakitnya 3 bulan. Ya, kita bisa kebayang sih 3 bulan suatu infeksi pada tulang itu pasti nggak kayak gini. Ini masih litik gitu ya. Kalau infeksi yang udah 3 bulan tuh biasanya sudah ada upaya tulang untuk berbenah. Nih ya, beres-beres. Ada reaktif sklerosis, ada reaktif apa dia berusaha bikin periosteal tulang baru. Nah, sehingga kita akan melihat gambaran yaitu tadi antara absces Brody yang tadi dibilang Dokter Tarki itu
yang geografik, yang juga ada batasnya yang cukup jelas gitu ya. Ada upaya tubuh untuk memperbaiki atau membendung infeksinya itu. Nah ini udah 3 bulan yang kelihatan massa, benjolan. Dan yang saya tadi bilang juga lemak subkutisnya nggak ada edema. Jadi kayaknya sih menurut saya ini nggak lazim infeksi. Kalaupun masih dipikirkan, boleh aja sih, karena memang ada gambaran infeksi pun juga bisa bervariasi sekali. Greater mimicker ya, infeksi TB apalagi. Tapi tetap tumornya juga nggak boleh dibuang, tetap harus ditulis. Jadi kalau ini memang foto polos itu yang berbicara berjuta makna kabarnya. Jadi memang usahakan MSK foto polos itu harus selalu DD lebih dari 1. Kecuali kalau sangat clear diagnostik imaging dari radiologi foto polos. Misalnya, ambil contoh tumor yang clear nggak bisa dibantahkan dan tidak perlu PA itu adalah osteokondroma. Misalnya, itu udah nggak usah pakai DD karena udah nggak ada lawannya gitu ya. Itu salah satu contoh saja. Ya, jadi selama masih daerah abu-abu, sejawat sekalian jangan ragu-ragu untuk berhenti di DD ya, karena memang bisa jadi masih tetap memerlukan diagnosis banding yang lain. Mungkin itu dari saya, barangkali Dokter Alia ada yang tambahkan atau kita udah lewat waktu nih kelihatannya. Silakan. Iya nih dok, sepertinya udah jam 6 lewat, mungkin ini kasus terakhir kali ya dok ya. Dan saya lihat juga ini sepertinya tidak ada pertanyaan tambahan lagi, mungkin kita tutup sampai di sini dulu sesi R3D pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari dokter-dokter sekalian. Dan mungkin memang untuk kedepannya juga kalau misalnya ada dari dokter sekalian yang mau berdiskusi mengenai kasus yang didapatkan sehari-hari juga kita juga welcome ya dok ya. Kita bisa terima kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang kasus yang ditemui sehari-hari atau misalnya mau diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan lainnya juga kita welcome. Ya betul. Mungkin saya tambahkan Dokter Alia, barangkali nanti untuk yang sesi ketiga, episode ketiga bulan depan, nanti kami akan coba untuk announcement-nya lebih cepat ya, lebih awal. Dan nanti akan kami kasih link entah email atau apa di mana sejawat sekalian yang mau kasusnya untuk dibahas di sini supaya nanti bisa sempat ekstrak gambarnya dan kirimkan kepada kami. Jadi nanti akan kami juga diskusikan di sini sekalian ya. Kami nanti mungkin yang episode 3 1 minggu sebelum deh nanti publikasinya akan beredar beserta dengan link. Iya benar dok. Kiriman Jadi yang kasus. lainnya juga bisa punya waktu untuk ngumpulin kasusnya dulu mungkin ya dok ya, atau mencari data klinisnya juga kita sangat apresiasi kalau misalnya mau ngasih kita kasus-kasus baik itu fotonya beserta mungkin perjalanan penyakitnya juga atau klinisnya sedikit yang singkat seperti apa. Bulan purnama berikut itu tanggal berapa Dokter Alia? Mungkin biar bisa diwanti-wanti. Sebenarnya sih pasti akhir-akhir bulan juga ya dok, tapi tanggal berapanya sebentar saya ngebet dulu. Iya. Nah ini dia. Full moon 100% itu tanggal 26 Januari, hari Jumat. 26, oke. Berarti kita mengikuti ini ya, panggilan alam ya. Panggilan. Jadi kalau alam nyuruh kita tanggal 26 Januari, kita harus datang. Ya. Desember dulu. Sekarang bulan apa sih? Sekarang November. Bukannya Desember, oh salah berarti. Yo. Ini kalau udah liar udah kurang ini. Oh, 27 Desember, hari Rabu. Hari Rabu. Iya, hari Rabu 27 Desember. Iya. Jadi kita sebagai bagian dari alam, kita harus menyatu dengan alam. Kira-kira begitu. Semangat. Baik dokter, terima kasih banyak Dokter Marsal dan Dokter Tarki atas masukan-masukan untuk setiap kasusnya. Terima kasih juga Dokter Yuzana sudah mempresentasikan kasusnya pada kita semua di sore hari ini. Terima kasih Dokter Ipen juga yang sudah menjadi panitia di balik layar tuh, di balik PDSRI Pusat itu tuh. Terima kasih banyak semua panitia yang sudah bekerja sama agar acara ini berjalan dengan baik. Baik, kita tutup mungkin sesi R3D pada sore hari ini. Maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di acara R3D berikutnya pada bulan purnama di bulan Desember. Selamat sore. Selamat sore. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih semuanya. Sore, Dokter.